Kamu mungkin merasa hidupmu gini-gini aja, gampang lupa, susah fokus, dan rasanya kayak otakmu nggak pernah tenang. Padahal kamu nggak sadar, setiap hari ada hal kecil yang diam-diam bikin otakmu rusak pelan-pelan. Kebiasaan ini sering dianggap wajar karena semua orang melakukannya. Tapi justru ini yang bikin kamu kehilangan semangat, cepat lelah mental, dan bikin kamu susah berkembang. Kalau kamu nggak segera sadar dan berhenti melakukan kebiasaan ini, otakmu akan terbiasa dengan rasa malas, overthinking, dan sulit mengambil keputusan penting dalam hidup. Dan parahnya lagi, kamu akan terus merasa stuck, merasa nggak layak, dan akhirnya menyerah sama impianmu karena pikir otakmu nggak bisa diajak kompromi lagi. Makanya sebelum otakmu benar-benar rusak tanpa kamu sadari, kamu harus tahu apa saja kebiasaan sepele yang diam-diam jadi racun untuk otakmu, dan saya akan bongkar satu persatu di video ini. Kamu mungkin merasa bangga saat bisa melakukan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, tapi sebenarnya otakmu nggak dirancang untuk mengerjakan banyak tugas secara bersamaan tanpa kehilangan kualitas fokus. Saat kamu sibuk balas chat sambil scroll media sosial dan dengerin musik, otakmu dipaksa berpindah fokus terus-menerus. Dan inilah yang melelahkan sistem saraf otak secara diam-diam. Multitasking memecah konsentrasi dan membuat otak terbiasa dengan distraksi cepat. Akhirnya kamu akan susah untuk duduk diam, berpikir dalam, dan menyelesaikan satu pekerjaan sampai selesai. Kebiasaan ini juga bikin kamu lebih gampang stres, mudah marah, dan merasa capek tanpa alasan. Karena energi mentalmu terkuras untuk hal-hal sepele yang nggak mendatangkan hasil nyata. Kalau kamu terus terbiasa multitasking, perlahan otakmu akan kehilangan kemampuan untuk fokus panjang, dan inilah yang bikin kamu susah produktif, susah belajar hal baru, dan gampang merasa hidupmu stuck. Scroll TikTok, Reels, atau YouTube Shorts berjam-jam mungkin terasa seperti hiburan sepele. Tapi sebenarnya kebiasaan ini secara diam-diam membanjiri otakmu dengan dopamin cepat yang bikin kamu ketagihan. Saat otakmu terbiasa mendapatkan kesenangan instan dari video pendek, secara nggak sadar otakmu kehilangan kesabaran untuk hal-hal penting yang butuh fokus panjang, seperti belajar, bekerja, atau membaca buku. Dopamin overload dari scrolling tanpa kontrol. Ini bikin kamu susah merasa puas, gampang bosan, dan akhirnya otakmu susah menikmati hal-hal kecil dalam hidup karena kamu terbiasa dengan hiburan cepat. Kebiasaan ini juga bikin kualitas tidurmu menurun karena layar ponsel dan stimulasi konten bikin otakmu tetap aktif. Bahkan saat kamu ingin tidur, akhirnya kamu bangun dengan kepala berat dan energi mental yang cepat habis. Kalau kamu nggak mulai mengontrol waktu penggunaan sosial media, otakmu akan kehilangan kapasitas fokus, kreativitas menurun, dan kamu akan terjebak dalam lingkaran hiburan cepat yang merusak potensi masa depanmu. Kamu mungkin berpikir begadang itu hal biasa, apalagi kalau sambil kerja atau nonton drakor. Tapi setiap kali kamu kurang tidur, sebenarnya kamu sedang memperlambat proses regenerasi otakmu. Saat tidur, otakmu bekerja membersihkan racun, memperbaiki sel, dan menyimpan memori yang kamu pelajari di siang hari. Tapi kalau kamu begadang terus-menerus, proses ini terganggu. Kurang tidur juga bikin hormon stresmu naik, fokusmu menurun, emosimu nggak stabil, dan kamu lebih gampang merasa cemas tanpa sebab setiap hari. Ironisnya, semakin kamu terbiasa begadang, semakin sulit otakmu untuk bekerja optimal, bahkan untuk hal-hal sederhana seperti mengingat, mengambil keputusan, atau berpikir kreatif. Kalau kamu terus meremehkan tidur, otakmu akan terbiasa lelah, daya ingatmu melemah, dan potensi terbaikmu akan terkubur hanya karena kamu terlalu sering mengorbankan tidurmu. Kamu mungkin merasa dengan overthinking, kamu sedang memikirkan segala kemungkinan biar nggak salah langkah. Padahal kenyataannya, overthinking justru bikin otakmu terus bekerja tanpa arah dan kelelahan secara mental. Setiap kali kamu terus memutar kemungkinan terburuk di kepalamu, otakmu memproduksi hormon stres secara berlebihan, membuatmu lebih cemas, ragu, dan akhirnya malah nggak berani melangkah sama sekali. Overthinking juga menghabiskan energi otakmu untuk hal-hal yang bahkan belum terjadi, membuatmu susah fokus pada pekerjaan nyata yang seharusnya kamu selesaikan hari ini. Yang lebih bahaya,
Kebiasaan overthinking setiap hari bisa membentuk pola kecemasan kronis, bikin kamu susah tidur, gampang sakit kepala, dan akhirnya mentalmu drop tanpa kamu sadari. Kalau kamu nggak belajar mengendalikan pikiranmu, overthinking akan merusak ketenanganmu, menurunkan kepercayaan dirimu, dan secara perlahan menghancurkan kesehatan otakmu. Banyak orang merasa cukup dengan menjalani rutinitas harian tanpa pernah melatih otaknya untuk berpikir kritis, padahal kebiasaan ini secara perlahan membuat otakmu malas dan kehilangan ketajamannya. Saat kamu jarang membaca, nggak pernah mempertanyakan informasi yang kamu terima, dan hanya menerima mentah-mentah apa kata orang, otakmu berhenti berkembang dan hanya berjalan di autopilot. Otak yang jarang dilatih berpikir kritis akan kesulitan memproses informasi baru, gampang termakan hoax, dan sulit membuat keputusan penting dalam hidup. Kalau kamu terus membiarkan otakmu pasif, lama-lama kamu akan kesulitan untuk menemukan ide, kehilangan kreativitas, dan hanya jadi penonton dalam hidupmu sendiri. Kalau kamu mau otakmu tetap sehat dan tajam, kamu harus mulai membiasakan diri berpikir kritis, belajar hal baru setiap hari, dan melatih otakmu untuk keluar dari zona nyaman. Kamu sekarang sudah tahu kebiasaan kecil seperti multitasking, scroll sosial media tanpa kontrol, begadang, overthinking, dan jarang melatih otak, ternyata bisa diam-diam merusak otakmu tanpa kamu sadari. Kalau kamu merasa hidupmu stuck, gampang capek, susah fokus, dan hilang semangat, mungkin ini alarm agar kamu segera berhenti melakukan kebiasaan yang perlahan menghancurkan potensi terbaikmu. Jangan tunggu sampai otakmu benar-benar lelah dan kreativitasmu hilang baru kamu sadar betapa berharganya kesehatan mental dan fokusmu. Tulis di kolom komentar, kebiasaan mana yang paling sering kamu lakukan dan apa langkah kecil yang mau kamu ubah mulai hari ini biar otakmu bisa pulih dan kembali fokus. Jangan lupa, like video ini kalau kamu merasa dapat insight baru, share ke temanmu biar mereka juga sadar, dan tunggu video selanjutnya karena aku akan bahas kelanjutan tentang hal-hal lain yang diam-diam bisa merusak otakmu.